katanya itu kadang-kadang pemeluk agama itu, misalnya apapun itulah ya, pemeluk agama itu kebanyakan itu cuma membela kepentingannya sendiri. Jarang banget yang bener-bener membela agamanya. Nah itu sih katanya, wah bener-bener menohok sih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kita semuanya. Ketemu lagi bareng sama aku, Farah, di BBF. Bincang-bincang buku favorit. Yeay, kali ini aku udah bareng sama Kak Oci, sobat-sobat lintas. Biasanya nih, Kak Oci nih yang diampingin BBF, tapi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Oci. Halo Kak Oci. Halo, Waalaikumsalam Farah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Oci, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Happy. Ih, Alhamdulillah baik. Ini kan lagi bulan puasa, Kak. Gimana puasanya lancar? Iya, Alhamdulillah dong. Nggak kerasa hampir Oke. ini ya, Wah, hampir Lebaran, ya kan? iya benar, tinggal beberapa hari lagi nih ya, Sobat Lintas ya. Kita udah masuk ke bulan Syawal. Betul. Nah, kita sekarang mau membahas buku apa nih, Kak Oci? Buku 99 Cahaya di Langit Eropa dari Hanum Wow. Salsabila. Wow, keren banget 99 cahaya di langit Eropa. Itu kalau nggak salah ya, sobat-sobat lintas udah mencapai lebih dari 10 kali cetak ulang. Keren banget. Apa sobat-sobat lintas sudah pernah baca buku 99 cahaya di langit Eropa tuh udah ada filmnya ya, Kak Oci? Nah, Kak Oci tahu buku itu dari mana sih, Kak? Betul. Itu awalnya itu dari filmnya sih. Kan filmnya itu terkenal banget ya, 99 Cahaya di Langit Eropa yang Aca itu, episode biasa kan, yang Oh, menjadi Hanumnya itu. mm-mm. Itu Nah, awalnya. Kalau bukunya ini baru-baru aja sih bacanya. oh bukunya baru-baru aja. Berarti dulu lebih dulu filmnya gitu. Iya, kan ada 3 season ya, 1, 2, 3 gitu. Kalau nggak salah, iya nggak sih? Mm-mm, betul. Nah, Karena saking panjangnya kan novelnya ya, jadi sampai dibikin 3. iya, iya. Nah, bener banget, Kak. Itu juga ada lanjutannya tuh novelnya 99 Cahaya di Langit Eropa. Coba dong spill, Kak, ceritanya gimana, Kak? Mungkin sahabat-sahabat lintas yang belum baca jadi pengen baca. Spill. Coba ceritanya tentang apa sih sebenarnya itu? Nah, kalau sobat lintas yang pernah nonton filmnya pasti tahu ya. Nah, kalau yang belum sama sekali, ini novel itu sih lebih ke sejarah Islam, 99 Cahaya di Langit Eropa, memang di sejarah Islam di Eropa gitu loh. Ini eh, ceritanya itu ada di, yang pertama itu kan ada di Austria, terus ada di Andalusia, Cordoba, terus ke Turki, Istanbul, Mm-mm. Paris Mm-mm. juga. Wah, seru lah intinya sejarah peradaban Islam. Dan dan ternyata Islam juga eh, punya peradaban yang besar gitu ya di Eropa. Mereka pernah saling berdampingan gitu ya, Kak, ya. Keren ya. Iya, Nah, Nah, buat sobat-sobat lintas yang belum tahu siapa penulisnya 99 Syahid di Eropa, Kak? Hanum Salsabila. Dia ini ternyata adalah seorang itu loh, reporter Trans TV dulu. Ya. Trans 7 apa Ya, Trans TV ya? Pokoknya Trans lah ya. ya Trans. Kayaknya Trans TV ya. Kayaknya Trans TV. Seingatku tuh Trans TV, Kak. Wah, itu Hanum Salsabila Rais sudah Iya, punya emang, banyak emang. banget. Iya kan? Sama suaminya. Nah, oke, berarti berarti Kak Oci udah pernah nonton filmnya. Nah, apa sih perbedaannya novel sama film, Kak? Kalau di film itu kan ada keterbatasan durasi ya. Jadi Hmm. itu selalu sih di novel apapun itu, kalau dijadikan film itu biasanya ada part-part yang nggak ada dimasukin. Misalnya di novelnya ada, di filmnya itu nggak ada. Terus karena film ini kan mungkin sasarannya lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke remaja kayak gitu. Jadi banyak dimasukin romance-romansnya. Kalau di novel itu nggak terlalu nampak sih romansnya kalau di
filmnya itu kan ada tuh romance-romansnya, itu nggak ada tuh di novel, padahal nggak terlalu ada gitu. Kayak apa sih adegan yang Kak Oci inget? Wah, ini berubah nih ke kayak jadi lebih romance di novel nggak kayak gini nih, tapi di film kayak gini nih. Apa sih Kak? Ada nggak yang Kak Oci inget gitu? Sebenarnya novelnya ini menarik banget dari awal sampai akhir ya. Terus cara Mm-mm, penulisannya kan memang reporter kali ya. Jadi memang mm-mm, runtut dan detail dan emang mm-mm. kita belajar sejarah tuh di sana. Yang pertama Betul. banget ku ingat itu di bagian ini loh. Yang saat si siapa ini namanya itu Hanum ya. Hanum ini Mm-mm, sama temennya namanya itu Fatma yang pas mm-mm, dia itu ke jalan-jalan di mm-mm, Bukit Kahlenberg kalau nggak salah namanya di Austria itu kan ada tuh mm-mm, pas mereka itu makan di kafe ada mm-mm. bule itu pakai bahasa Inggris ya. Nah, sedangkan si Fatma ini kan nggak ngerti tuh bahasa Inggris. Nah, si Iya. Hanum ini ngerti bahasa Inggris. Jadi si bule itu intinya eh apa ya mencemooh Islam kayak gitu loh. Yang makan Mm-mm. roti apa sih roti apa? Yang makan Croissant ya. croissant. Itu Iya. katanya itu katanya itu seperti memakan Islam, seperti memakan Turki kayak gitu. Nah, si Mm. Fatma ini orang Turki kan dia ini Istanbul. Nah, dikira Hanum si Fatma ini bakal marah. Ternyata plot twistnya si Fatma ini malah ngebayarin yang orang-orang bule itu yang 3 orang yang makan itu loh, malah ditraktir kayak gitu. Terus dikasih Mm. kayak itu, kayak catatan kayak gitu loh. Hai, my name is Fatma kayak gitu. Terus ada email kayak gitu doang sih dia. Wah, Wah. kalau kita yang mungkin tabrak ya. Kita gelap kita marahin. Iya, Apa keren banget ya umurnya Kak ya. iya betul itu sih yang paling membekas. Terus kalau di filmnya Balik. yang Mm-mm. paling ingat itu loh, kan itu yang pas dia ke Paris di Museum Paris itu ada lukisan Bunda Maria itu dan Yesus, bayi Yesus. Nah, Mm-mm. ternyata itu yang paling ingat nih sih, di kerudung Bunda Maria itu ada kaligrafi ternyata. Kaligrafi itu Mm-mm. la ilaha illallah intinya tulisannya ya. Kalimat tauhid lah. Mm-mm. Nah, itu kan dilukis Ya. oleh itu kan orang apa sih? Orang-orang yang nggak Islam sih kan. Nah, tapi kenapa sampai kayak gitu? Ternyata kan peradaban Islam Mm-mm. itu sampai ke Eropa yang zaman dulu ya, zaman dulu banget. Mungkin karena mereka itu Mm-mm. meniru Islam, kayak itu nggak sadar kalau mereka itu melukis tauhid di kerudungnya Bunda Iya. Maria itu sih. Jadi nggak sadar nih melukis lafaz itu gitu ya Kak ya. Nah, itu Nah, dia. tuh. Nah, terus part-part di novel yang nggak ada di film. Ada nggak Kak? Hmm, Ingat apa ya? nggak? Nggak ini. Hmm, Harusnya masukin gitu. nggak terlalu ingat sih filmnya soalnya udah lama. Cuman yang di Mm-mm. ini yang bagian Novel. menarik juga itu soal ini loh. Di novelnya itu kan lebih dijelasin tuh soal pandangan Hanum dan pandangan tokoh-tokohnya itu tentang Islam. Kayak gini nih, ada kata-katanya yang Mm-mm. pas di Hagia Sophia kan dulu sempat jadi museum, kalau sekarang kan udah jadi masjid lagi ya. Nah, Hagia Sophia itu Mm-mm. eh, sisi positifnya dari jadikan museum itu katanya jadi penengah nggak sih, Mm-mm. penengah antara Islam dan itu kan awalnya gereja tuh pokoknya Ja. di di apa sih pokoknya lebih dipikirin sisi positif daripada sisi negatif. Maksudnya kita kan kadang-kadang ya sebagai apalagi kita nih ngerasa mayoritas kadang-kadang sedikit-sedikit kita itu Mm-mm. terbakar terbakar marah atau apa kayak gitu. Betul. Padahal kan seandainya kita mikirin sisi positif ya Mm-mm. sisi kebaikannya kan Islam itu damai kan artinya seharusnya kita itu jadi agen Ya. agen Islam yang damai, agen Muslim yang damai. Nah, itu sih yang berasa banget di novelnya itu. Wah, hati-hati ya ini. Yang meneduhkan, yang menebar kasih sayang pada sesama, yang toleransi pada sesama ya Nah, Kak ya. betul, itu Eh, dia. yang seperti itu.
Wah, keren banget ya emang novel 99 Cahaya di Langit Eropa tuh kayak membangun jiwa juga menurutku nih Kak. Keren emang keren keren Mm-mm. keren keren. Nah, terus berarti tadi part yang paling disukain yang bagian Fatma itu atau ada lagi selain itu? Gimana nih Kak? Ada juga ini loh, yang Mm-mm. itu loh, yang kita itu kan peradaban Islam kita tahu kan, peradaban Islam itu apalagi Kesultanan dulu kan Kesultanan Abbasiyah, Ottoman. Kesultanan Umayyah, terus yang terakhir itu Turki ya, Ottoman, bener-bener. Ya, Nah, kita itu kan sering menyalahkan peradaban Islam itu runtuh gara-gara apa? Gara-gara eksternal kan, gara-gara luar kan. Itu sering banget kan betul. kita dalam sejarah itu, memang benar sih itu memang faktor ya, memang faktor Iya. kehancuran dari luar. Tetapi Mm-mm. sebenarnya dari dalam dari dalam diri seorang Muslim itu sendiri sebenarnya juga itu faktor Mm-mm. utamanya juga tuh yang kadang-kadang kita itu lupa berkaca kayak gitu loh. Nah, contohnya di yang terakhir kan Ottoman tuh dan itu pas si Hanum ini sama suaminya terus Fatma ini yang ke itu ya ke istana Turki. Nah, awalnya Mm-mm. katanya Kesultanan Turki itu sultannya itu sederhana banget. Pokoknya bangunannya itu dibuat Ya, sesederhana mungkin. Pokoknya ya ya. sederhana lah ya. Terus, nah Mm. setelah ke para sultan ini akhirnya memulai kemewahan-kemewahan, nah disitulah dimulai keruntuhan Islam itu. Jadi ketika kita meninggalkan kayak gitu loh, kesederhanaan, terus meninggalkan ilmu pengetahuan dan Mm. nafsu untuk apa ya memperluas wilayah dan lain-lain itu kan awal dari kehancuran tuh. Terus ada satu Betul. kata-kata nih, itu dari Ya. bukan tokoh utama sih, ada namanya Mm. itu tour guide ya, namanya itu tour guide itu namanya siapa sih namanya? Sergio. Ini ada yang Mm-mm. benar-benar menohok sih. Katanya itu Mm-mm. kadang-kadang pemeluk agama itu misalnya apapun itulah ya, pemeluk agama itu Mm-mm. kebanyakan itu cuma membela kepentingannya Mm-mm. sendiri. Jarang banget yang benar-benar membela agamanya. Nah, itu sih katanya, wah benar-benar menohok sih. Refleksi diri Wah, nggak sih? ya betul langsung langsung jadi bahan perenungan banget Kak. Wow. Jadi Iya. oh, belum ya membela kepentingannya tapi aduh didasarkan pada agama ya padahal kepentingan sendiri ya Kak ya. Nah, itu dia. Kalau Farah sendiri bagian mana yang paling suka? Wah, aku sama banget Kak bagian itu. Sebenarnya hampir semua bagian aku suka karena di sana ada terselip pesan-pesan. Cuman aku emang Hmm, paling suka yang bagian Fatma itu sih karena waktu aku baca pertama kali, itu aku mikirnya si Fatma kan nanya nih, aku inget banget dia nanya ada berapa orang di sana. Aku harus memperhitungkan ada berapa orang. Wah, bakalan dihajar nih, bentar lagi dilabrak iya. gitu kan. Aku mikirnya udah gitu banget, wah udah emosi banget bacanya. Tapi ternyata nggak nyangka banget kalau emang akhlaknya sangat baik gitu. Si Fatma itu nyontohnya dengan teladan yang baik gitu. Suka banget Nah, gitu. itu dia. Ya makanya Kak, keren banget ya. Kamu udah nonton filmnya nggak? Filmnya udah nonton belum? Oh, aku dulu pernah nonton filmnya, cuman nggak sampai Hmm. akhir, Kak. Jadi kayak, aku inget banget dulu aku Oh. nontonnya Malam Takbiran, lupa banget 2000 berapa. Tapi Malam Takbiran nonton tuh bareng-bareng sama keluarga gitu. Terus, aduh, dulu zaman dulu tuh aku kayak nggak paham gitu bahasa Inggris. Aku dulu nontonnya berapa ya? Itu banyak bahasa Inggrisnya kan, Kak. Terus kayak, itu ngomong apaan sih gitu. Betul-betul. Kan kebanyakan bahasa Inggris tuh, sama bahasa Jerman ya. Nah gitu. Kalau di novelnya bahasa Indonesia. Nah, betul. Nah, betul banget. Terus tokoh-tokohnya nih Kak. Tokoh-tokohnya suka siapa aja Mm-mm. sih? Yang pasti Hanum itu ya, terus Fatma tentu saja ya kan, favorit kita. Terus ada Iya suaminya betul sekali. Rangga, Mm-mm. mm-mm. Hmm, Stefan yang temannya Rangga itu, dan Marion Mm-mm. yang di Paris itu yang membawa ke museum. Banyak sih tokoh itu sih yang paling inget. Wah,
Ini aku juga inget sama yang siapa tuh Kak, yang dia bikin restoran, bayar seikhlasnya, makan Oh, sepuasnya. itu temennya suaminya Fatma, bener-bener. Kalau kata Rangga itu bilang kalau di Jakarta udah, ya kalau di Indonesia katanya udah bangkrut itu. Iya, udah bangkrut Ya, seminggu aja udah nggak kuat buat iya katanya. melanjutkan. Itu menabrak semua teori bisnis ya, karena bayangin di Indonesia Betul, seminggu seminggu kayak gitu. kayaknya. Iya kan, mana makanannya tuh daging gitu Mm-mm. loh Kak, Iya, betul daging-dagingan betul. kayak Daging, gitu. buah ya yang kan. Betul yang yang enak-enak. enak dan mahal-mahal gitu sebenarnya kan. Betul betul. Nah, itu Itu sih tuh. mereka kan itu menanamkan nilai kejujuran. Terus itu juga yang menarik yang di Austria itu ada itu kan koran yang ditaruh di tiang listrik itu. Jadi kalau mau beli silahkan ditaruh sendiri uangnya di kayak ada tempat buat naruh uang. Jadi kayak kejujuran Nah, gitu loh. itu. Wah emang Iya keren bener, sih. keren. Dan orang Austria tuh memang jujur-jujur gitu loh. Maksudnya ya ada sih kan yang nyuri Iya, gitu kan, termasuk si Hanum juga waktu itu. iya. Karena nggak ada itu yang nggak ada uang kecil. Nggak ada, dia bingung banget. Akhirnya dia nyuri, terus ya ampun nanti aku bakal balikin lagi sorenya. Aku inget banget. Terus Fatma bilang jangan jangan mencoreng orang-orang muslim dengan mencuri satu lembar koran di sini gitu, katanya. Iya betul betul. Itu sih jadi apa ya kan di luar negeri itu kayak contohnya di Austria terus kita kalau kita dengar juga kan budaya-budaya kayak di Jepang atau di mana gitu kayak kejujuran Hmm, mereka disiplin mereka hmm, padahal kan mereka bukan itu ya bukan Islam kenapa ya mereka itu bisa kayak bukan gitu Islam. sementara kita yang mayoritas mayoritas Islam wah sedih sih sebenarnya sedih banget nggak sih. Iya, sedih banget. Mereka nggak sadar, udah, atau mungkin sadar sebenarnya udah menerapkan ajaran agama agama Islam tentang, kan di Islam tuh banyak banget dikatakan tentang kejujuran Mm-mm, kan Kak, tapi betul. kita orang sendiri lupa gitu. Novel bahan refleksi banget sih, cocok banget sih Sobat Lintas dibaca Iya pas kan bulan Ramadan gitu. iya Iya, apalagi menuju Idul Fitri ya kan. iya, buat ngilangin rasa-rasa, benci gitu, itu novelnya. Iya, wah, keren banget sih emang. Wah. Keren, keren banget. Sambil Nah, sekalian belajar itu sejarah juga. peradaban Islam juga nggak sih di Eropa ya kan? Nah, betul, betul. Karena sejarah peradaban Islam tuh kalau kita baca buku non fiksinya kan kadang suka ngantuk ya. Kayak misalnya, Mm-mm. keruntuhan, Utsmani, keruntuhan Ottoman tuh kan Ottoman, ada tuh ya, buku non waduh, fiksinya dijelasin apa. 500 Mm-mm, halaman ya, jelas. waduh, waduh. Itu ngantuk sih Kak kalau non fiksi Kak. Cuman ini dibuat, jadi novel Betul. sejarah. Dan aku inget banget waktu prolognya atau bagian awalnya yang, dia, Hanum itu nulis balik ke tahun 1683 kalau nggak salah, yang eh, bagian Iya, itu Kara inget nggak Kak? Mustafa Pasha. Iya, Iya, Kara Mustafa Pasha kan? iya, bener bener bener. Dan itu tuh dan itu tuh aku pikirnya awalnya waktu aku pertama kali baca novel itu, aku mikirnya wah apakah ini memang menceritakan dari mundur gitu, maksudnya ini nanti banget, Heeh. ternyata cuman flashback sejenak padahal asik banget gitu. Ternyata nggak tuh, malah langsung ke masa depan gitu, ke zamannya Hanum. Ternyata Kara Mustafa Pasha itu kan itu apa sih namanya? Kakek kakek buyut gitu ya, kakek buyutnya itu Fatma kan? Ya buitnya Plot Fatma. twistnya, ya kan? Ya plot. Iya, itu bener. Terus plot twistnya apa lagi tuh menurut, selain itu? Aduh, tapi nanti kalau disepil, nanti Sobat Lintas nggak mau baca ya? Jangan disepil semua ya, Kak? Aduh, itu Iya sih kan, itu nggak apa-apa deh, nggak satu. apa-apa, dikit-dikit. Itu Mm-mm, plot twist lainnya spill, itu, mm-mm, anaknya Fatma itu meninggal kan, Ais, ingat ya nggak? sih. Iya, ingat. Yang anak ceweknya itu, nah itu sedih sih. Mm-mm. Mana Fatma baik banget ya.
Iya, betul. Nah, gitu. Nah, terus nih, em, menurut Kak Oci, Mm-mm. eh, ini nih, eh, rekomendasi novel ini tuh dibaca buat semua kalangan atau semua umur atau umur-umur berapa nih Kak? Wah, atau nggak apa-apa deh, anak-anak juga bisa baca gitu. Novelnya, kalau filmnya kan Hmm, banyak. Kalau novelnya ya semua umur dan nggak mesti muslim juga sih. Yang non nggak masalah soalnya ini bener-bener itu ya, bener-bener Mm, kayak menghargai semua itu loh sejarah. Dia itu menceritakan sejarah itu nggak di kayak membenarkan Islam, enggak gitu. Memang mm, bener-bener apa ya namanya, netral kayak gitu loh, bener-bener sejarah murni kayak gitu. Semua umur, semua umat, pokoknya harus baca buku ini. Bener bagus sih novel ini. Wow, ya ampun. Tuh, Sobat Lintas harus baca sih. Itu tuh ada lanjutannya ya. Eh, apa ya judulnya lanjutannya, Kak? Udah baca kah lanjutannya? Belum deh kayaknya, lupa aku yang lanjutnya bener-bener. Ada 3 pokoknya, Kak. Nanti yang Mm-mm. kalau nggak salah ada bulan sebelah di langit Amerika juga tuh. Itu tuh setelah 99 saat di langit Eropa. Tapi lupa itu bagian kedua atau ketiga. Tuh, nanti Nah itu dia. yang baca boleh di komen-komen nih Sobat Lintas. Udah pernah baca Iya gimana tuh? betul. Eh, apa udah baca lanjutannya gimana tuh? Lanjutannya spill-spill juga boleh. Apa nanti mau bikin BBF part selanjutnya? Boleh. Soalnya itu ya berisi banget ya novelnya itu. Bener nggak? Iya, berisi banget. Bukan yang em, kan banyak juga ya Kak novel yang latarnya aja religius Mm-mm. tapi romance banget gitu. Romance banget 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 dari awal sampai Wah iya akhir. betul-betul. Ini enggak gitu. Ini berisi banget novelnya. Dan Rangga Hama Hanum tuh kayak cuman latarnya aja ya Kak. Kayak cuman bagian Iya penceritanya gitu. betul-betul. Beda sih sama filmnya. Kalau di film kan romance-nya tuh masuk. Kalau di novel nggak. Banyak sejarahnya sih, memang lebih fokus ke sejarah dia. Jadi orang yang suka sejarah tuh, oh tambah seneng tuh baca novel. Tapi Kak Uci tuh termasuk orang yang suka sejarah apa enggak? Apa kalau di novelin aja nih baru suka? Dulu itu gak suka sejarah ya, sebelum kuliah tuh paling males lah sejarah, walaupun oh sejarah itu satu-satunya yang aku suka itu dulu waktu kuliah itu dulu pernah sejarah Kesultanan itu seneng sih, ke Dinasti Umayyah, Abbasiyah, terus dulu sih itu aja, nggak tahu yang Utsmani itu nggak pernah baca. Mm-mm. Dulu yang Hmm, paling seneng memang Dinasti Abbasiyah sih terutama, kan yang terkenal Enggak itu sih. Harun al-Rashid ya, terus yang Iya, perpustakaan yang gede betul. banget itu loh, Mah, ya. ya apa Betul. ya, peradaban Islam zaman dulu itu berasa nggak sih sekarang itu kita malah berasa mundur. Ingat nggak kalau peradaban zaman dulu itu Abbasiyah, terutama Abbasiyah yang paling terkenal ilmu pengetahuannya, yang kayak Avicenna Mm-mm. itu, Ibnu Sina yang ilmu kedokteran, terus optik kan semuanya Mm-mm. itu Muslim kan. Sekarang itu berasa Yes. mundur banget nggak sih kita? Oh, terus satu ilmuwan favoritku banget, bahkan sempat aku Mm. tempelin di helm, Al-Khwarizmi, ilmuwan matematika, penemu aljabar, penemu angka nol. Yes. Jadi ilmuwan Kak. Itu Kenapa tuh jadi ilmuwan ilmuwan? kenapa putus-putus nih? Apa nih jadi ilmuwan favorit Al-Hawarizmi nih selain karena menemukan angka nol, karena menemukan aljabar, menciptakan aljabar. Karena suka matematika aja sih memang. Pokoknya seneng banget sama Oh, algoritma karena Kak Oci logaritma. matematika. Iya, Oh, itu ternyata alasannya ya Sobat Lintas ya makanya memfavoritkan Al-Khawarizmi ya. Wah, keren banget.
bahkan peradaban Islam tuh di Eropa sana, di Andalus, di Asia Abbasiyah juga bakal Mm-mm. lama banget. Itu tuh lebih lebih lama ya, lebih ini daripada Islam masuk ke Indonesia tuh baru tahun berapa sih? Lama loh Islam itu baru masuk ke Indonesia. Iya kan, Iya, Kak? betul-betul. Iya. Baru zaman Utsmani kan, baru masuk Indonesia ini yang itu, yang Iya, Wali Songo, betul. Wali Songo ya Iya, kan? Wali Songo itu iya, loh dari Utsmani. Mungkin orang-orang iya. nggak tahu kali ya. Mm-mm. Makanya banyak kan yang sunan-sunan tuh dari luar juga gitu. Mereka ke Iya, Indonesia. Nusantara waktu itu namanya masih masih iya Nusantara betul. buat Islam. Dan baru gedenya ya 1400-an, 1450-an, 1500-an baru Mm-mm. masuk-masuk banyak eh, akhirnya orang yang Islam di Indonesia. Sebelum-sebelum itu kan belum tuh. Waktu zamannya Majapahit Betul. belum tuh. Belum. Lebih duluan Eropa sih ya, bener. Iya, bener. Keren banget emang. Jadinya kalau kita baca novel itu memantik kita buat ini ya Kak, buat nyari-nyari ya. Setelah aku baca novel itu jadinya aku search nih. Jadi tertarik dulu. Sejarah Akhirnya ya. sama sejarah. Jadi jatuh cinta deh sama sejarah. Emang Wah, novel tuh keren kan? yang baik. Keren, keren, keren. Jadi ini Sobat Lintas harus baca, harus baca banget sih kataku. Kalau yang misalnya yang nggak suka sejarah, yang benci sama sejarah di sekolah atau dia baca deh novel ini. Iya, Siapa pasti tahu suka. bener banget. Nah, Ini sih dari peradaban Islam itu yang diceritakan di novel ini yang paling disorot itu soal itu nih, menghargai gitu lah, menghormati kan. Di zaman itu kan penaklukan bukan itu sih ya, kayak Hagia Sophia itu kan awalnya gereja kan, tapi akhirnya dibiarkan tuh yang lukisan-lukisannya kayak gitu. Terus ada juga yang di mana ya, kalau nggak salah di Paris atau di mana itu yang sama Mariam, kalau nggak salah di Paris ya. Eh, yang sultannya itu membangun masjid itu karena sudah ada gereja di dekat sana, sengaja tuh eh, arahnya nggak ke Mekah langsung kayak gitu. Walaupun nanti pas di dalam itu, pas sudah di dalam bangunannya itu tetap diarahin ke kiblat ya. Maksudku iya. bangunan arah bangunannya itu loh biar nggak merusak gereja. Itu benar-benar cara penghormatan itu kan. Nah, itu sebenarnya kita harus berkaca kenapa kita sekarang zaman sekarang yang modern kok bisa kalah sama zaman dulu gitu loh. Kita harus berkaca banget ya karena kita sekarang mungkin tidak seperti pendahulu-pendahulu kita ya Kak ya. Iya. Jadi kita tuh kalau belajar sejarah nggak cuma hafal siapa tokohnya, kapan dia Mm-mm. lahir, kapan dia Tahunnya. iya betul, kapan dia berkontribusi, apa saja kontribusinya, terus wafatnya biasa kan gitu kan ya kalau di sekolah Iya, itu sejarah. doang yang dihafal. Iya lahir pada tahun misalnya 1000 Hmm. atau 1400 sekian sekian. Nanti pada umur sekian sekian dia belajar ini terus jadi pemimpin di sini 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 terus wafat. Udah tuh. Tapi kita kadang lupa Iya, sejarah itu bukan buat kayak gitu doang, tapi buat diambil hikmah dari setiap peristiwa-peristiwanya. betul. Pelajaran ya, sejarah itu emang itu sih, kata ada sih, salah seorang ustadz bilang kayak gini, kita itu kalau melihat sejarah itu, kita mempelajari sesuatu kan, di sejarah itu banyak tuh kejadian-kejadian, lebih baik kita belajar dari sesuatu yang udah terjadi kan, sejarah itu misalnya kegagalan, misalnya kan sejarah itu nggak murni, nggak semuanya keberhasilan kan, ada Betul. kegagalan, ada keberhasilan. Nah, mending kita belajar dari sana, terus kita aplikasikan ke sekarang, itu fungsinya sejarah loh. Bener-bener Iya, emang perlu banget sih kita belajar sejarah ya. betul perlu banget karena aku ingat jadinya aku pengen mengutip kata-kata narasi di novelnya Kak Hanum Salsabila Rais itu kalau orang melupakan sejarah biasanya mereka akan mengulangi pola yang sama di masa depan. Nah, itu dia betul sekali. Wow. Ih, Wah, tapi ini mau menarik Idul banget Fitri. sih. Ya, betul. Tapi ini udah mau Idul Fitri kan, Kak? Menurut menurut Mm-mm. Kak Alci, kaitan novel ini sama Idul Fitri kita tuh apa, Kak? Apa nih Hmm, keterkaitan?
banyak banget ya keterkaitannya. Salah satunya itu tadi ya, kita itu harus menjadi agen muslim yang damai, yang itu kan, muslim itu rahmatan lil alamin, memberi rahmat. Ya pokoknya kita Betul, harus mencerminkan lah ya sebagai seseorang yang, walaupun kita nggak bisa sempurna ya, pastilah ada celah-celahnya. Maksudnya ya betul. sebaiknya lah menghormati sesama, walaupun kita mayoritas ya, di Indonesia ini kita beruntung banget ya, mayoritas Mm, enak beribadah tuh di mana-mana. Tapi kita betul. juga harus menghormati orang lain dong yang nggak kayak kita, maksudnya keyakinannya beda. Itu sih Mm, juga salah satunya. Dan lebih open minded aja sih dengan pemikiran-pemikiran. Iya, kita menghormati orang, mendengarkan orang, dan tidak mm. memaksakan kehendak kayak gitu loh. Kan kita itu sering itu loh. Sering apa sih namanya pola pikir yang merasa seolah kita itu yang paling benar. Kadang-kadang kayak gitu nggak sih? Apalagi di zaman sekarang ya, zaman sosmed. Sedikit-sedikit kepancing. Ya kan, jadi berpola pikir sempit gitu. Nah, Enggak itu dia. mau yang lain gitu. Iya. Soalnya kan zaman dulu aja yang sultan, terus para ilmuwannya itu loh. Kan mereka itu benar-benar itu loh. Nggak diragukan lagi lah kereligiusan mereka itu kan hafal Al-Quran. Nggak cuma hafal ya, mereka itu memahami. Nah, sedangkan kita apa coba misalnya kayak gitu merasa sok bener atau merasa gimana gitu sama orang yang nggak sama kayak kita, yang beda keyakinan. Nah, itu bener-bener harusnya enggak sih, ya kan? Ya enggak. Jangan sampai ada eh perselisihan-perselisihan hanya karena berbeda Nah, ya Kak ya. betul. Nah, itu. Terus apalagi nih Kak? Apa ya sebenarnya banyak banget sih yang menarik. Kalau menurut kamu deh apa deh? Aku, jadi sebelum aku ngomong keterkaitannya sama Idul Fitri, aku tiba-tiba ini Kak, jadi inget part tadi juga Kak Oci sempat bilang di Indonesia itu kita mayoritas, kita bisa beribadah dengan Mm-mm. tenang gitu kan. Tapi di Oh luar iya ya. negeri, Australia kayak tadi Fatma sama Hanum itu mereka nggak bisa luasa loh beribadah tuh karena kayak nggak di setiap tempat ada tempat sholat, kayak mereka harus aku inget banget part ada yang mereka sholat zuhur di tempat penitipan anak karena kan nggak ada musola kan di tempat-tempat kursus bahasa Inggris kayak gitu kan nggak ada tuh. Nah, mereka sholat di situ. Terus Fatma mau nyari kerja susah karena dia pakai hijab di sana kan Nah, betul-betul. boman, akhirnya tidak boleh kan orang beratribut-atribut seperti itu, akhirnya dia susah dapat kerja. Dan kita tuh di Indonesia jangan karena mayoritas kita eh, bisa eh, seenaknya kayak karena bayangin saudara-saudara kita Muslim yang di luar negeri kan nggak mau juga kan diperlakukan seenaknya oleh orang-orang lain gitu menurutku sih Kak. Wow, setuju banget tuh. Iya, sama yang itu, Rangga juga gitu kan, yang dia itu harus beribadah itu di tempat semua agama itu ada juga tuh Mm-mm, scene-nya. Pokoknya mm-mm. di tempat itu ada salib, ada yang buat Hindu, Buddha itu loh. Dia harus sholat di sana gitu loh. Itu di luar Iya, negeri ya. Kita enak banget tuh di Indonesia, mayoritas. mayoritas enak banget di setiap setiap hampir setiap tempat tuh ada kedengaran suara azan masjid sama musola sampai Hanum Nah, aja kangen ya pas betul. sore pas senja dia sadar Iya. ternyata dia kehilangan suara azan maghrib gitu. Dan itu kita kadang baru nyadar sudah di luar negeri kan Kak. Kalau di Indonesia kita nggak nyadar. Nah, betul, betul, betul. Iya sih, Nah, setuju banget. setuju banget ya. Karena emang jadi jadi cahaya beneran tuh 99 cahaya di langit Eropa emang jadi cahaya, jadi refleksi buat kita juga ya Kak ya. Iya dong. Oke. Terus kaitannya sama Idul Fitri, ya itu saling memaafkan, tidak menyimpan Nah, benci. Contoh betul, nyatanya kayak Fatma itu tadi, dia nggak betul, kan sama orang yang udah menghina agamanya gitu. Gitu betul kalau dari sekali. aku. Sama, setuju deh. Iya, wah, emang emang oke banget ya Kak. Nah, terus apa nih? Mungkin pesan-pesan buat sobat lintas nih closing statement Kak. Atau kata-kata Wah, happy.
Apa kata-kata ini? Jangan malas baca buku sih. Yang itu utama ya. Literasi kita kan sudah ya ya udah lah ya kan katanya IQ kita berapa sih? Aduh, ya sedih banget. Ya, jangan males ya Sobat Lintas untuk baca buku. Ini kan sekarang itu ada banyak tuh e-book. Yang para tersuka aja senang baca tuh e-book. Kalau kalian yang nggak ada masalah penglihatan ya harusnya lebih senang lagi baca. Betul. Itu banyak banget sih kalau emang nggak senang yang serius-serius novel kayak 99 Cahaya di Langit Eropa ini. Walaupun novel banyak banget hal-hal bagusnya. Soalnya gini loh, membaca buku itu kata seseorang adalah investasi yang paling menguntungkan. Kenapa? Karena tahu kan buku itu diprosesnya berapa lama oleh penulis, bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun. Coba kita menikmati buku, paling berapa hari bacanya, langsung dapet manfaatnya. Jadi Iya, yang ya kan, bener nggak? Jadi betul, betul. rugi banget sih kalau nggak suka baca buku. Jangan lupa baca buku ya, Sobat Lintas. Betul. Karena dengan buku kita bisa pergi ke serasa bisa pergi ke seluruh dunia, tahu sejarah seluruh dunia hanya dengan buku. Makanya kan buku jendela dunia kan, gitu. Sobat Lintas. Betul. Ah, gitu, Sobat Lintas. Boleh banget ya ini em, di komen-komen kalau misalnya atau ada mungkin rekomendasi buku lain yang bisa kita bahas di BBF boleh Iya, banget. wah, pasti seru. Oke. Oh ya, jangan lupa Sobat Lintas jangan lupa like, jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe channel Subscribe. kita. Wuh, terima kasih banget Kak Oci buat ngobrol-ngobrolnya hari ini seru banget. Semoga Seru banget. Terima kasih bisa banyak juga. bisa diterapkan ya Kak ya. Amin. Amin. Iya, Sobat Oke deh. Lintas, jangan lupa subscribe YouTube Lintas di @literasi tanpa batas ya. Bener nggak? Betul sekali Kak. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Sobat Lintas sudah menyaksikan BBL pada hari ini. Pada kali ini aku Farah dan Kak Oci. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam Yeay, warahmatullahi selamat wabarakatuh. Selamat menikmati. Hari Raya Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, Sobat Mohon Lintas. maaf lahir batin.